Pemerintah berjibaku mengetatkan anggaran dan mencari celah memangkas subsidi listrik. Menariknya, tarif listrik di Indonesia ternyata merupakan yang termahal ketiga di Asia Tenggara. Seperti apa mahalnya listrik di kawasan regional? Tarif listrik setrum tinggi, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Jadi kita lihat bagaimana pemerintah begitu getol tampaknya belakangan untuk mencabut subsidi. Karena memang faktanya subsidi tersebut memang membebani anggaran ya. Kita lihat bagaimana anggaran pemerintah yang semakin ketat, target pajak yang tidak terpenuhi, shortfall yang berpotensi akan melebar, sudah tidak adanya lagi tax amnesty. Pemerintah mencoba melakukan disiplin fiskal dan salah satunya adalah memangkas subsidi. Kita lihat bersama, tapi fakta yang menarik dari Kementerian SDM menunjukkan bahwa ternyata rasio tarif listrik ke negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ketiga sebagai yang termahal di Asia Tenggara. Kita lihat dalam rupiah per kilovolt ampere kita ada di Rp1.467 per kilowatt hour. Dan kita lihat kilowatt hour. Dan kita lihat bagaimana siapa sih yang berada pada posisi 1 dan 2. Filipina ternyata berada pada posisi pertama sebagai tarif listrik termahal di Asia Tenggara. 2.109 kalau dikonversi ke rupiah untuk tiap pemakaian kilowatt hour. Lalu kita bandingkan siapa lagi yang berada pada posisi kedua, ternyata adalah Singapura. Singapura merupakan salah satu hub perdagangan di Asia Tenggara dan merupakan salah satu juga titik ataupun basis perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki ataupun juga pabrik-pabrik yang memiliki investasi besar di Singapura. Dan kita lihat angkanya sangat mahal, Rp1.878 kalau dikonversi per kilowatt hour. Lalu kita lihat bagaimana pada posisi keempat adalah tetangga kita, Malaysia. Beda tipis saja kita sesungguhnya, Indonesia dan Malaysia. Kalau dirupiahkan menjadi Rp1.374 per kilowatt hour. Lalu posisi selanjutnya diikuti oleh Thailand, posisi kelima Rp1.351 per kilowatt hour. Dan selanjutnya Vietnam. Vietnam relatif sangat murah, hanya Rp1.279 per kilowatt hour. Dan jangan lupa Vietnam ini menjadi salah satu lagi kompetitor untuk sisi ekonomi dan bisnis. Karena Vietnam saat ini tergabung ke TPP, kemudian mereka punya pabrik, mereka punya tenaga sumber daya manusia, dan mereka menjadi salah satu kompetitor kita di dunia bisnis dan ekonomi. Dan kita lihat bagaimana tarif listriknya ternyata murah. Kenapa tarif listrik Indonesia mahal? Ya wajar saja, kita net importir minyak. Kenapa? Karena bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut adalah minyak. Sementara kita bahan baku untuk menghidupkan listrik aja kita impor. Artinya kita akan sangat berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana dengan nilai tukar kita. Itu akan sangat berpengaruh. Kalau ketika nanti nilai tukar kita terdepresiasi, maka akan sangat mahal kita melakukan importasi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Artinya dampaknya apa? Ya makin mahal tarif listrik kita. Apalagi kan kita sudah dilepas ke mekanisme pasar. Karena negara merasa sangat terbebani mungkin dengan subsidi sehingga kita sudah dilepas dan kita harus terbiasa, mau tidak mau, emang kita punya pilihan, kita masih menjadi warga negara Indonesia. Saya coba geser, ini dia. Sebenarnya berapa sih kenaikan tarif listrik 900 volt ampere? Ini yang belakangan menjadi topik hangat ya diperbincangkan. Karena sebelumnya disebutkan bahwa ada sekitar 4,15 juta masyarakat menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang layak mendapatkan subsidi di 900 volt ampere. Dari total berapa? Dari total sekitar 23 juta lebih. Artinya, tapi kemudian direvisi ya, direvisi ditambah lagi 2 juta menjadi sekitar, ini ditambah menjadi sekitar 6,5 juta. Oke lah, taruhlah 6,5 juta saja. Anda mungkin termasuk salah satunya yang menggunakan listrik 900 volt ampere. Kalau kita bandingkan dengan total penerimaan ini artinya hanya sekitar 25% saja yang layak untuk mendapatkan subsidi. Selama ini 75% artinya negara mensubsidi yang tidak layak, yang mau bayar. Meski ada juga terjadi pro dan kontra. Karena ada juga yang merasa 450 volt ampere yang ingin naik dayanya hanya boleh ke 1.300. Kenapa nggak boleh ke 900? Level selanjutnya nggak boleh karena harus ke 1.300. Kemudian ada juga yang mengeluhkan, saya sudah mencoba memberikan bukti bahwa saya masih layak disubsidi, rumah saya masih semi permanen misalnya. Tidak. Ada juga yang mengaku bahwa mereka tidak mendapat respon misalnya. Tapi paling tidak itu menjadi salah satu refleksi seperti apa sesungguhnya tarif listrik kita. Dan jangan lupa untuk menaikkan listrik tersebut 900 volt ampere, kita fokus kepada masyarakat yang menggunakan daya 900 volt ampere. Sesungguhnya pemerintah sangat cerdik.
sudah menaikkan 3 kali dalam tahun ini. Bahkan menjadi yang keempat nanti tarif listrik sepanjang tahun 2017. Kita lihat yang pertama menjadi Rp774 per kilowatt hour, naik 32% menjadi Rp1.023 per kilowatt hour, naik lagi 32% konsisten ya naiknya menjadi Rp1.352 watt hour. Simulasi dari Kementerian ASDM menyebutkan ketika di harga ini saja misalnya rata-rata untuk masyarakat yang menggunakan 900 volt ampere mereka akan mengkonsumsi per bulan sekitar 126 saja untuk konsumsinya. Dan kita lihat bagaimana 126 ini kalau dikalikan dengan subsidi itu sekitar Rp500 pemerintah mensubsidi dan totalnya itu ada sekitar 58 triliun rupiah. Kalau pemerintah melepaskan hanya mensubsidi 6,5 juta saja, artinya selebihnya pemerintah akan dapat menghemat 13 triliun rupiah uang dari anggaran subsidi. Jadi menjadi sekitar 43 triliun rupiah. Nanti dan mereka biasanya masyarakat di 900 volt ampere dari yang biasanya bayar Rp70.000 per bulan, mereka akan naik menjadi Rp178.000 per bulan. Naiknya lebih dari 100%. Pemerintah harus berhati-hati. Ketika listrik menjadi alokasi dana masyarakat atau rumah tangga, maka sektor konsumsi akan terancam. Padahal 56% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh belanja masyarakat. Hati-hati. Sangat hati-hati kalau ingin memilih menaikkan listrik. Dan jangan lupa Bank Indonesia juga merilis pada April misalnya inflasi kontribusi kenaikan tarif dasar listrik itu 0,08%. Bahkan sekitar 1% lebih pada Februari. Dan kita lihat bagaimana tarif listrik di negara ASEAN. Kita kembali ke regional ya setelah kita bicara domestik. Kita lihat ternyata untuk sektor-sektor tertentu Indonesia konsisten berada pada posisi ketiga sebagai yang termahal di Asia Tenggara. Dan untuk baik itu untuk bisnis besar, industri besar dan juga rumah tangga kita lihat Indonesia adalah yang berwarna biru selalu di posisi 3. Yang menjadi concern kita kemudian adalah listrik adalah ada sebuah keniscayaan untuk pembangunan ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa bangkit kalau pabriknya nggak punya listrik? Bagaimana misalnya ekonomi bisa berputar kalau minimarketnya nggak ada lampu, nggak ada AC? Siapa yang mau belanja gitu? Jadi pemerintah sangat berhati-hati memang untuk subsidi terutama, tapi apabila 13 triliun rupiah dialokasikan untuk masyarakat kita seperti yang diklaim oleh pemerintah akan dialokasikan ke masyarakat terpencil, perbatasan dan tertinggal, kita sangat mengapresiasi hal tersebut karena sudah saatnya kita berbagi. Utamanya masyarakat yang di ibu kota, di kota-kota besar, sudah saatnya masyarakat kita yang lain merasakan arus listrik nggak biarpet dan normal konstan seperti yang kita rasakan saat ini. Agak mahal tapi kita bayar. Kita akan lihat nanti.